Dr. Haji Mar'i Muhammad MSI lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 April 1939. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan pada periode Orde Baru. Ia diberi gelar Mr. Clean karena perjuangannya memberantas korupsi di eranya yang masih syarat dengan korupsi. Dengan gelar tersebut, di dalam dirinya terdapat salah satu nilai dari Aneka, yaitu anti korupsi. Dengan tidak terlibatnya beliau dalam aktivitas korupsi di masa Orde Baru, yang kita ketahui banyak pejabat yang melakukan korupsi. Dengan banyaknya jabatan yang pernah diberikan, menerangkan bahwa dalam diri beliau juga terdapat salah satu nilai dari Aneka, yaitu etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru ini wafat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Minggu 11 Desember 2016 di usia 77 tahun. Sebelum itu kan tidak pernah presiden ke Papua. Bapak Jokowi baru berani ke Papua. Terus. Kalau sebelum itu presiden kalau datang Papua, itu anggap saja Tuhan mau turun. Sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan asmat. Bapak yang perjuangan ini. Bapak yang perjuangan. Terima kasih banyak. Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Presiden berkata bahwa ini kontraktor yang di Jayapura. Betul Pak? Terima kasih ya, itu kata-kata itu sangat-sangat menyentuh hati. Saya sampai terenyuh mendengar Bapak Presiden mengapresiasi kami seperti itu. Karena Papua adalah Indonesia, karena kita adalah satu saudara. Matahari selalu terbit dari timur dan Papua adalah cahaya di timur Indonesia. Kartini, sang pelopor emansipasi wanita, lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Sejarah mencatat, R.A. Kartini adalah sosok yang berakuntabilitas, memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, beretika publik, selalu mengedepankan mutu, dan sangat mengecam tindakan korupsi. Berdasarkan keputusan Presiden di masa Presiden Soekarno, R.A. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan diperingati setiap tanggal 21 April. 17 Agustus 1945, semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Haji Ganjar Pranowo SH.MIK, lahir Karanganyar, Jawa Tengah 28 Oktober 1968. Menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Ganjar Pranowo adalah sosok inspiratif yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik dalam menjalankan roda pemerintahan yang saat ini dia pimpin. Menjadi salah satu provinsi penerima juara umum anti korupsi dari KPK, itu artinya beliau memiliki akuntabilitas yang tidak kita ragukan lagi. Kata-kata yang saya ingat yaitu tidak pernah kita rasakan nikmatnya kemenangan tanpa kerasnya perjuangan. Baswedan merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan. Ia menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007. Saat menjadi rektor Universitas Paramadina pada usia 38 tahun.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja pada tanggal 26 Oktober 2018, sampai dirinya digantikan oleh Muhadjir Effendi dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016. Anies bersama Sandiaga Uno memenangkan pemilihan umum DKI Jakarta pada tahun 2017 dalam 2 putaran. Anies memulai jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Nilai aneka yang terdapat pada Bapak B.J. Habibie adalah 1. Akuntabilitas. Dalam upaya mencerdaskan bangsa, Bapak B.J. Habibie tetap totalitas dan tanggung jawab dalam upaya pengembangan teknologi di Indonesia. Kedua, nasionalisme. Demi cinta kepada tanah air, Bapak B.J. Habibie bersedia melepas jabatannya sebagai posisinya dari prestek tingginya di Jerman. Ketiga, etika publik. Bapak B.J. Habibie memiliki sikap mengabdi untuk bangsa dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, komitmen mutu. Bapak B.J. Habibie dalam memimpin dapat membuat pesawat yang dinamai N-20 Gatot Kaca. Ini merupakan bentuk capaian hasil beliau. Keempat, anti korupsi. Bapak B.J. Habibie mempunyai sikap mandiri dan kerja keras, karena dalam sesulit apapun dalam membuat pesawat, Bapak B.J. Habibie tidak pernah putus asa. Itulah nilai-nilai aneka yang terdapat di dalam diri Bapak B.J. Habibie. Sugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Kutipan Presiden Gus Dur. Ada 3 polisi jujur. Polisi tidur, patung polisi, polisi Hugeng. Simbol dari bagi kejujuran abdi negara. Walaupun terlahir dari orang berada, tapi beliau banyak bergaul dengan anak-anak biasa. Beliau tidak membedakan ras ataupun suku. Setelah kemerdekaan, beliau bergabung dengan kepolisian untuk mempertahankan RI. Hugeng pernah ditawarkan untuk membelot. Saya putra Indonesia, mustahil saya bersikap lain. Hugeng diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri. Banyak perubahan seperti Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian RI. Hugeng adalah orang yang sederhana dan jujur. Integritas Hugeng sangatlah tinggi, terkenal dengan anti gratifikasi. Dr. Insinyur Tri Risma Harini atau yang lebih sering disebut Bu Risma, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya. Dan sekarang ia dilantik menjadi Menteri Sosial. Selama ia memimpin, Kota Surabaya meraih penghargaan Adipura selama 4 tahun berturut-turut. Juga menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012. Ia menanamkan jiwa kepemimpinan dengan karakteristik memimpin adalah amanah, memimpin penuh tanggung jawab, berani demi kebenaran meski mengancam jiwa. Pemimpin perlu terjun langsung, mengedepankan kepentingan masyarakat, bekerja untuk rakyat dan bersama rakyat. Terakhir, pemimpin memberi kesempatan orang lain untuk sukses. Itulah moto yang ditanamkan pada dirinya, sehingga ia berhasil mengubah wajah kota Surabaya dari yang kumuh menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Bapak Ridwan Kamil adalah sosok yang sangat inspiratif menurut saya. Karena dari beliau kita belajar bagaimana berinovasi, berkarya di tengah era globalisasi. Dengan sikap akuntabilitas yang dimiliki sebagai seorang pemimpin, beliau mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, membangun ekonomi daerah dan memajukan pendidikan. Memiliki sikap nasionalisme yang sangat tinggi, yaitu dengan menciptakan UMKM makanan daerah atau tradisional toko batik untuk masyarakat agar bisa bertahan di masa pandemi. Sebagai seorang public figure, Bapak Ridwan Kamil memiliki sikap sopan santun yang sangat tinggi sehingga terlihat dari bagaimana dia memperlakukan masyarakat. Beliau juga memiliki sikap anti korupsi dengan menciptakan aplikasi anti korupsi di daerah Jawa Barat.